Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali dalam program kita baca Alkitab setiap hari. Kita akan terus merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, dimana dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, membaca Alkitab, iman kita terus dikuatkan, iman kita terus diubah, dibesarkan, dan juga semakin hari hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin dekat, sehingga harapan kita akan peka dan Tuhan akan selalu berikan hikmat buat kita setiap hari untuk menjalani kehidupan kita, ya kan? Biarlah melalui program ini, melalui pembacaan perenungan firman Tuhan ini, kita semua dapat diberkati Tuhan, kita semua dapat hikmat dari Tuhan, dan kita semua makin hari makin dahsyat, makin luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita akan terus melayani Tuhan juga, supaya kita dapat berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk apapun yang kita perbuat, biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, yang dimuliakan dalam kehidupan kita, ya kan saudara-saudara, amin. Ya, jangan kita hanya berdiam diri saja, tapi kita melayani Tuhan, melayani sesama kita, manapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Biar kita bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi provokator, ya kan? Biarlah kita dapat membawa damai, membawa sukacita, yaitu sukacita Kristus yang ada di dalam kehidupan, di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan waktu, kami masih diberikan kesehatan, ya Bapa. Kami juga bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami yang berlimpah-limpah. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Makasih juga atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami hari ini, hari Rabu. Dan juga terima kasih karena Kau telah menyertai kami dalam sepanjang tidur kami semalam, sehingga kami dapat bangun kembali pada hari ini dengan sehat. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan, mau membaca kitab, merenungkan firman-Mu, memimpin kami. Roh Kudus berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu atas kami, ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti, dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Bapa. Berikan pengetahuan yang baik tentang firman-Mu, berikan pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga di akhir zaman ini kami tidak tersesat, kami tidak ikut pengajar-pengajar sesat. Biarlah kami tahu firman-Mu, kami mengerti firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu langsung, ya Bapa, melalui firman-Mu langsung. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah kawan, sekarang kita akan lanjutkan masih di dalam kitab Keluaran. Ya, ini kita mau belajar tentang di Keluaran 15. Kemarin setelah kita belajar bangsa Israel, orang Israel menyeberangi Laut Teberau.
ya kan, karena dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, akhirnya bangsa Mesir ditenggelamkan oleh air itu sendiri. Nah, saatnya kita akan melanjutkan di Keluaran 15 ada 2 perikop. Perikop pertama berjudul Nyanyian Musa dan Israel. Ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kanan Tuhan mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuran-Mu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri. Ia di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan yang mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Nah, untuk perikop pertama ini
nyanyian Musa dan Harun. Nah, kita ambil beberapa poin dalam perikop ini ya kan. Yang pertama kita lihat bahwa meluapkan kegembiraan, meluapkan melihat kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan dalam hidupnya Musa dan bangsa Israel. Mereka membuat nyanyian, ya kan? Mereka bersuka cita. Dia kagum, wow, luar biasa Tuhan kita ya, bisa membuat bangsa Mesir tenggelam di dalam laut. Akhirnya dibuatlah nyanyian. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita kagum sama Tuhan, ketika kita melihat keagungan Tuhan, mujizat Tuhan, kawan, kita harus bersuka cita. Salah satunya dengan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena dalam pujian, dalam penyembahan, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, kawan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera dalam hati kita. Karena penting kita memuji, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita hadirkan hadirat Tuhan. Karena ketika ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Ketika ada hadirat Tuhan, kita bergairah. Kita sungguh-sungguh mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, jadi kita harus mengungkapkan, kita harus memuji menyembah Tuhan setiap hari, kawan. Karena iblis, setan gitu ya, takut kalau kita sudah menyembah Tuhan. Udah kita tidak bisa diganggu deh gitu. Karena kuasa Roh Kudus lebih besar dari kuasa setan. Gitu. Jadi pertama pentingnya memuji dan menyembah Tuhan, ya kan. Nah, yang kedua, nyanyian pujian penyembahan ini bisa kita puji, kita angkat sesuai dengan pengalaman masing-masing bersama Tuhan. Jadi jangan ada orang yang bilang, wah lo salah kamu, masa puji-pujian Tuhan seperti itu. Tidak, kawan, kecuali dia menyimpang dari Yesus, menyimpang dari Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan. Ketika memuji menyembah Tuhan baru itu salah. Tapi ketika dia memuji Tuhan melalui pengalaman pribadi bersama Tuhan, tidak salah. Ya kan, seperti ini Musa dan Israel, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan dengan sesuai pengalaman mereka yang begitu luar biasa bersama Tuhan. Jadi kita jangan menghina satu sama lain, jangan bilang, oh lu salah lu nyanyi begitu, ya kan, masa memuji Tuhan begitu. Enggak, kawan. Memuji Tuhan masing-masing sesuai pengalamannya bersama Tuhan, asalkan jangan menyimpang dari firman Tuhan, ya kan. Yes, itu luar biasa Tuhan kita. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah dengan adanya nyanyian, pujian, penyembahan juga bisa membuat orang di sekitar kita terberkati. Hadirat Tuhan akan nular ke orang-orang di sekitar kita, kawan. Karena di sini si Miriam itu ya, di ayat 20, Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, akhirnya juga ikut mengambil rebana, ikut memuji Tuhan, menari-nari. Karena apa? Karena melihat Musa dan bangsa Israel memuji Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang akan menular di orang-orang sekitar kita. Jadi orang sekitar kita pun dapat merasakan indahnya Tuhan, damai sejahtera, sukacitanya dari Tuhan. Akhirnya kita bisa menjadi berkat lewat pujian penyembahan kita, kawan, ya kan.
Yes, jadi untuk memberkati orang, untuk memuliakan nama Tuhan bukan hanya lewat perilaku kita. Teladan kita itu juga perlu, penting, tapi juga kita perlu untuk memuji menyembah Tuhan, karena dari situ roh kita menyala-nyala. Dari situ ada hadirat Tuhan, dan dari situ juga dapat memberkati orang-orang sekitar kita, ya kan. Nah, kita lanjutkan dalam perikop yang kedua dengan judul di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, lalu melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, sebagai perikop terakhir, bangsa Israel disuruh Musa untuk berangkat, untuk pergi ke Mara dulu, ya kan, ke Elim. Nah, lewat gunung padang gurun Syur. Tidak mendapatkan air. Nah, pas sampai di Mara, ternyata di Mara airnya juga pahit. Nah, marah-marah lah, sungut-sungut lah bangsa Israel. Udah 3 hari ya kan di padang gurun tidak dapat air. Kirain sampai di Mara, sampai di suatu tempat, malah airnya pahit. Marah-marah, apakah yang akan kami minum? Nih kawan-kawan, kadang-kala dalam hidup ini kita jangan langsung marah-marah, jangan langsung menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Kita langsung marah-marah karena masalah yang bertubi-tubi misalkan, atau masalah yang belum selesai, seperti bangsa Israel, ya kan, bersungut-sungut. Harusnya yang kita lakukan, harusnya bangsa Israel lakukan, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dong. Kita pun sama kawan, kita harus meminta pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, jalan buntu, mungkin ada utang, mungkin ada kemalangan dalam kehidupan kita. Kita jangan bersungut-sungut, kita jangan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang sekitar kita, tapi kita harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Nah, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, kita lihat nih, Musa berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Nah, ketika kayu itu dilempar ke air, airnya menjadi manis. Wah, luar biasa, mujizat lagi terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi bagi bangsa Israel. Tapi dengan melihatnya itu, mereka terus masih bersungut-sungut pada Tuhan. Harusnya ketika kita sudah melihat, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, harusnya kita nggak ragu, harusnya kita tetap percaya. Kita serahkan semua hidup kita kepadanya, ya kan? Bangsa Israel memang terkenal dengan bebal, ya, dengan tegar tengkuk, keras kepala kawan, selalu bersungut-sungut. Jadi
Kalau kita ada masalah, kita minta tolongan Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang akan memberi tanda, memberi jawaban dalam kehidupan kita. Walaupun tidak dikasih tanda, kita tetap jalani sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sesuai firman Tuhan, kawan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita yakini, kita imani bahwa Tuhan akan berperang di depan kita dan akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Haleluya. Nah kan akhirnya ya 26 Tuhan juga udah agak ini ya kan, selalu mengeluh, selalu menyalahkan tuh ya kan. Akhirnya Tuhan bilang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Ini yang kita pegang. Firman Tuhan ini luar biasa, kawan. Tuhan berjanji kepada Musa, kepada bangsa Israel, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintah-perintah dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit. Bahkan jika ada penyakit, disembuhkan. Nah, sama dengan kita dalam kehidupan kita, kawan. Kita harus mendengar suara Tuhan lewat pembacaan kita firman Tuhan setiap hari, lewat orang-orang di sekitar kita, ya kan. Kemudian kita melakukannya sesuai firman Tuhan. Terus kita memasang telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan, serta mengikuti segala ketetapan, peraturan firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Maka Tuhan akan menyembuhkan kita tidak akan ditimpakan malapetaka, tidak ditimpakan penyakit. Jadi luar biasa. Di firman Tuhan, di bagian firman Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu, ya kan. Jadi tidak melampaui kekuatan kita. Jadi pencobaan-pencobaan itu pencobaan yang ringan, kita bisa atasi, kita bisa hadapi. Dan tentunya Tuhan akan menolong kita dalam pencobaan itu dalam hidup kita, kawan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami belajar untuk tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel jika ada masalah, jika masalah belum selesai. Biarlah kami setia, kami meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan juga kami belajar bahwa kami ingin meluapkan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari lewat puji-pujian, lewat penyembahan. Karena pengalaman kami yang dahsyat bersama dengan Engkau ya Bapa. Makasih ya Tuhan, kami sudah belajar dari firman Tuhan dalam Keluaran 15 ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, perenungan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami semua makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami dapat terus meninggalkan dosa kami satu persatu kami tinggalkan dosa-dosa kami. Kami mau belajar hidup kudus setiap hari dengan membuang sampah-sampah dalam kehidupan kami. Satu demi satu ya Bapa dalam kehidupan ini. Sehingga kami dapat berubah, Engkau ubahkan setiap karakter kami, setiap perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami semakin hari semakin sempurna seperti Kristus Yesus, sebagai guru agung kami, sebagai gembala kami, sebagai penasehat ajaib
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau berkati kepada kami pada hari ini, agar semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan segala sesuatunya kami dapat mengalami hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Makasih ya Bapa, kami serahkan, kami berkati hari ini, agar kami dapat terus diberkati pada hari ini. Kemenangan Kau berikan buat kami pada hari ini, jalan keluar, kesembuhan terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Terima kasih kawan-kawan sudah mendengarkan, merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi, bye.